Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan harus terus semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Pada muatan ilmu pengetahuan alam tema 1, subtema 2, kelas 6. Perkembangbiakan hewan itu ada dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Kita akan membahas satu persatu bagaimanakah perkembangbiakan hewan secara generatif dan juga secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan ditandai dengan peristiwa fertilisasi, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, sehingga membentuk zigot. Zigot ini nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3 macam. Yang pertama, ovipar atau bertelur, 2, vivipar atau beranak, 3, ovovivipar atau bertelur beranak. Nah, ovipar atau bertelur itu biasanya dialami oleh hewan-hewan yang mempunyai ciri, diantaranya tidak mempunyai daun telinga, kemudian tidak mempunyai kelenjar susu, kemudian tidak termasuk hewan mamalia. Kemudian hewan tersebut mengerami telurnya sampai menetas. Nah, dan telur berkembang di luar tubuh induknya. Hewan-hewan yang mengalami perkembangbiakan generatif secara ovipar diantaranya bangsa unggas, ayam, bebek, burung, kemudian itik dan lain-lain. Kemudian ikan. Nah, ikan-ikan yang ada di perairan, yang ada di laut, di sungai, ikan-ikan kecil. Kemudian katak. Kemudian ular-ular yang berukuran kecil, itu juga secara ovipar. Kemudian serangga, nyamuk, lalat, capung. Kemudian yang lainnya contohnya adalah penyu, kura-kura. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan yang berkembangbiak secara ovipar. Kita lanjut berkembangbiakan secara vivipar atau beranak. Biasanya hewan yang mengalami perkembangbiakan secara vivipar ini ditandai dengan ciri-ciri diantaranya biasanya mempunyai daun telinga, kemudian mempunyai kelenjar susu sehingga bisa menyusui anaknya. Biasanya termasuk hewan yang golongan mamalia atau golongan hewan menyusui. Dan ciri yang lainnya biasanya seluruh tubuhnya diliputi oleh bulu atau rambut halus. Hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar atau beranak diantaranya sapi, kambing, gajah, kuda, kemudian harimau, kemudian kera. Nah, ada juga mamalia laut, misalnya lumba-lumba dan ikan paus. Itulah contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau beranak. Kita lanjut yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur beranak. Nah, hewan-hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovovivipar itu biasanya menghasilkan telur di dalam tubuhnya sekaligus juga melahirkan anaknya. Nah, kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih dalam keadaan telur, kemudian menetas di luar. Bisa juga telur menetas di dalam dikeluarkan sebagai anak. Itu adalah hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur beranak. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar biasanya ular-ular besar. Contohnya anakonda, ular kadut, ular pucuk. Kemudian kuda laut, kadal, bunglon, salamander. Kemudian ikan hiu, ikan pari. Itu adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Nah,
Tadi sudah kita bahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Kita lanjut kepada perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini merupakan perkembangbiakan secara tak kawin. Maksudnya tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Tidak ada proses fertilisasi. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan itu dibagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama tunas, kedua membelah diri, yang ketiga fragmentasi. Marilah kita pelajari satu persatu. Nah, perkembangbiakan secara tunas itu tidak hanya dialami oleh tumbuhan, tetapi hewan juga ada yang berkembang biak vegetatif secara tunas. Contoh hewannya adalah hidra, kemudian porifera, dan coelenterata. Nah, hewan hidra ini nanti kalau sudah dewasa dia akan tumbuh tunas di bagian tubuhnya. Kemudian tunas itu akan berkembang dan pada saatnya dia akan lepas dari induknya dan akan tumbuh menjadi individu baru. Kita lanjutkan pada perkembangbiakan vegetatif secara membelah diri. Nah, membelah diri ini biasanya dilakukan oleh hewan-hewan protozoa, hewan-hewan bersel satu. Contoh-contohnya yaitu amuba, paramecium, flagellata, ciliata, rhizopoda, dan jenis bakteri yang lain. Ini membelah diri. Membelah diri itu apabila tubuhnya dibelah menjadi 2 bagian, diawali dari inti sel, kemudian diikuti oleh cairan dan dinding sel. Nah, akan menjadi 2 individu baru dan seterusnya. Kita lanjut ke fragmentasi. Nah, fragmentasi ini itu hampir sama dengan membelah diri, tapi yang membedakannya adalah kalau fragmentasi tubuhnya akan dibelah sendiri menjadi beberapa bagian yang berbeda. Misalnya, contohnya pada cacing planaria. Cacing planaria akan membelah menjadi bagian kepala, badan, dan ekor. Nah, bagian-bagian yang terbelah tadi, bagian yang belum lengkap akan tumbuh menjadi lengkap. Misalnya bagian kepala, dia akan menumbuhkan badan dan ekor. Bagian badan akan menumbuhkan kepala dan ekor. Nah, bagiannya terbelah ekor akan menumbuhkan badan dan kepala. Itu contoh fragmentasi pada planaria. Selain planaria, fragmentasi juga dialami oleh cacing pita. Nah, itulah cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Sampai di sini semoga anak-anak bisa memahami dengan baik dan terima kasih telah memperhatikan sampai dengan akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.